Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Syafietul Adawiyah dengan NIM 1124017. Pada kesempatan ini, saya dan rekan tim saya akan bagaimana cara mengelola proyek pembuatan sistem informasi pendaftaran kursus online menggunakan aplikasi Bootcamp. Yang seperti pada contoh di layar laptop saya, di sini pada proyek chapter kali ini, pada Project video kali ini akan diawali dengan bagaimana penjelasan project chatter, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan tools-tools apa saja yang kami gunakan di Fitcamp untuk mendukung pelaksanaan dalam project kami. Pada kesempatan kali ini, saya Syafietul Dawiyah berperan sebagai project manager. Saya sebagai project manager sini saya akan berusaha untuk di sini saya akan berusaha untuk memastikan bahwa proyek yang saya dan rekan tim saya jalankan berjalan dengan mulus dan sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hal-hal yang telah saya tetapkan di awal. Yang pertama itu di sini saya sebagai manajer project di sini saya membuat dulu project charter. Pada project charter saya ini bisa dilihat pada wishlist. Pada wishlist kali ini saya telah telah mengupload pada kesempatan kali ini saya telah mengupload video charter saya terus di Witcam. Di sini ada deskripsi bahwa project charter saya itu pertama itu ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, stakeholder, deliverable, resiko, dan tim project. Tidak lupa di sini juga pada project charter saya menetapkan timeline dan anggaran yang telah disesuaikan. Selanjutnya yang mendasari terbangunnya project kami ini yang pertama itu pada pada studi awal proses pendaftaran kursus masih dilakukan secara manual seperti pengisian formulir, masih secara manual di tempat menggunakan kertas dan masih menggunakan verifikasi manual. Oleh karena itu menyebabkan atau mengakibatkan risiko antrian panjang, risiko kehilangan data, serta proses administrasi yang lambat serta meningkatnya potensi kesalahan data input. Maka dari itu, proyek yang kami buat bersama tim ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem pendaftaran kursus online yang dapat mempermudah peserta melakukan pendaftaran dari mana saja sekaligus membantu admin mengelola data peserta dari kelas yang lebih efisien. Adapun tujuan dari proyek ini yang pertama itu untuk membuat platform pendaftaran kursus online yang mudah digunakan, menyediakan fitur pengelolaan data peserta, jadwal khusus, serta pembayaran untuk admin. Yang ketiga itu mengurangi proses manual dan pencatatan data peserta. Yang keempat itu pencatatan proses pendaftaran dan minimalisir human error. Serta menyediakan dashboard monitoring bagi admin untuk mengevaluasi jumlah pendaftar. Di project charter juga ini di sini ada ruang lingkup. Yang pertama itu di InShop itu yang pertama pengembangan sistem website pendaftaran khusus online, yang kedua itu halaman registrasi dan login peserta, selanjutnya itu formulir pendaftaran online, halaman daftar kelas, dashboard admin untuk mengelola operasional peserta. Yang selanjutnya itu on off itu integritas dengan sistem. Yang kedua itu pembuatan web serta sistem sertifikasi otomatis. Di dalam project charter juga ini saya sebagai manajer telah menentukan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh stakeholder dalam project ini. Yang pertama itu saya sendiri sebagai manajer project yang mengontrol jalannya project sehingga project dapat berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada sistem analis. Sistem analis ini untuk menganalisis kebutuhan sistem. Yang kedua itu ada web developer atau pengembang. Di sini dia tuh membangun sistem yang telah maksud saya yang ketiga itu ada UI UX design, itu membuat desain antar muka, dan selanjutnya itu ada web developer untuk membangun sistem yang telah dibuat tadi, dan yang terakhir itu ada testing atau tester yang akan melakukan evaluasi dan uji coba. Adapun keluaran dari proyek kami itu yang pertama dokumen analisis yang pertama itu keluarannya, yang pertama itu diagram US UX US case DVD IRD desain UI UX lengkap, fitur pendaftaran manajemen kelas, fitur login peserta, dashboard admin, user manual, serta web yang telah dikembangkan oleh
web developer kami. Selanjutnya tuh ada pun resiko dalam project charter kami ini. Yang pertama itu keterlambatan dalam pengumpulan kebutuhan, kurangnya pemahaman tim, ada error saat demo, deadline yang cukup ketat. Setiap resiko disertai dengan strategi testing dan skala penyusunan. Adapun jadwal proyek kami itu diawali dengan perencanaan mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 15. Nah, adapun sampai tanggal 15. Adapun tools-tools yang saya gunakan pada Fitcam itu yang pertama itu ada teks. Pada menu teks ini saya memecah rencana project. Saya memecah di fitur ini, saya memecah rencana project mulai dari rencana kerja dalam menjadi tugas-tugas yang lebih detail. Di sini juga saya membuat daftar tugas, menentukan prioritas, memberikan deadline, serta menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab pada setiap tugas. Dengan menggunakan teks ini, semua pekerjaan dapat terorganisir dengan jelas dan progres tim bisa saya pantau di setiap hari ke hari. Selanjutnya itu ada tools kedua itu discussion. Pada tools discussion ini kita dapat sebagai tim dapat berdiskusi tentang apa saja sih kurangnya dalam proyek kami ini. Kita itu bisa list apa saja akan yang menjadi bahan diskusi atau masukan yang akan menjadi tahap perencanaan atau pengembangan dari sistem kami. Yang kedua itu ada Millet Notes. Di Millet Notes ini sendiri itu di sini itu kita juga menetapkan tahapan-tahapan besar seperti tahapan-tahapan yang telah diselesaikan, seperti misalnya ketika desain selesai, testing komplit, selesai analis, development done. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini telah ada yang selesai dari tahapan fitur sampai tanggal yang telah disesuaikan. Selanjutnya itu ada di wiki. Di wiki ini sendiri kita itu mencantumkan project-project atau dokumen-dokumen penting yang menjadi bahan yang dapat dilihat oleh semua tim. Di sini juga kita bisa lihat bahwa di sini saya menyimpan dokumen-dokumen saya seperti project charter, desain UI UX, dokumen sistem di wiki sehingga seluruh tim bisa mengakses dokumen kapan saja tanpa harus menerima dan meminta file secara manual. Selanjutnya di sini juga ada tools selanjutnya itu ada kalender. Untuk tools kalender di sini kita bisa lihat bahwa pada tanggal 30 bulan Desember ini sudah tahap pengembangan sistem. Di sini kita bisa lihat semua anggota bisa lihat serta di sini kita bisa memastikan bahwa setiap tim atau anggota menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Selanjutnya di sini ada file. Di file juga ini kita bisa melihat bahwa hasil-hasil dari kerja sama tim dapat diupload dan dapat diakses di file ini. Di sini bisa kita lihat file-file yang telah diupload oleh rekan-rekan tim saya. Baik, selanjutnya itulah tools-tools yang kami gunakan dalam proses project charter kali ini. Di sini selanjutnya itu di teks itu sendiri, seperti saya bilang tadi, di sini saya telah membagi tahapan-tahapannya dari perencanaan project plus analisis kebutuhan. Yang kedua itu ada desain UI UX design. Yang ketiga itu pengembangan. Yang keempat itu testing. Di sini saya telah membagi tugas kepada rekan-rekan tim saya seperti di UI UX design ini ada Putu Eka, di perencanaan project dan analisis kebutuhan ini ada Syafietul Adawiyah, yang ketiga itu ada pengembangan web developer itu ada Sri Maharani, serta pengembangan sistem itu ada Sri Maharani, serta di testing itu ada Abdillah. Oleh karena itu di sini kita bisa juga menentukan mana sih project-project yang memiliki maksud di sini kita tuh bisa menentukan project-project dengan kebutuhan yang tinggi, medium hingga low atau rendah. Di sini juga kita bisa melihat mana-mana saja project yang dalam progres yang belum
terprogres, serta di sini ada centang bahwa menunjukkan bahwa sesuatu itu setelah selesai dijalankan atau selesai dibuat. Baik itu saja. Baik, itu saja dari saya sebagai project manager pada kali ini. Baik, selanjutnya setelah ada manajer project yang telah menyusun project charter sebelumnya, selanjutnya di sini ada perencanaan project dan analisis sistem. Di sini saya juga sebagai sistem analis telah menyusun apa saja yang harus dilakukan pada perencanaan project. Yang pertama itu ada menentukan tujuan project, mengidentifikasi stakeholder, menganalisis kebutuhan pengguna, membuat daftar fitur, serta membuat dokumen rekrutmen. Pada tahap perencanaan project, fokus utama saya itu memastikan seluruh aktivitas project berjalan secara terarah, mulai dari menentukan tujuan project secara lebih rinci, menyusun ruang lingkup pekerjaan, menetapkan peran setiap anggota tim, hingga menyusun jadwal kerja berdasarkan WBS dan timeline yang telah ditetapkan. Perencanaan ini menjadi dasar agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari target yang diharapkan. Selanjutnya, saya juga melakukan analisis kebutuhan. Tahap ini sangat penting karena menjadi fondasi dari seluruh proses pengembangan sistem. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat, dan seperti saya bilang tadi, dengan mengidentifikasi memahami kebutuhan pengguna dan merumuskan fitur-fitur utama yang akan dibutuhkan dalam sistem. Dari analisis tersebut, saya mengelompokkan kebutuhan itu menjadi dua. Yang pertama itu kebutuhan fungsional, fitur-fitur yang harus disediakan di sebuah sistem pendaftaran peserta, login, pengelolaan kelas, dashboard admin, dan kebutuhan non fungsional mencakup aspek keamanan, kemudahan pengguna, performa sistem, dan keandalan. Seluruh analisis kemudian kami rangkum ke dalam dokumen rekrutmen yang nantinya akan menjadi acuan pada tahap desain UI UX serta pengembangan sistem. Dengan adanya analisis kebutuhan yang jelas, proses perencanaan dan pengembangan pada tahap berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan minim perubahan. Di sini bisa kita lihat adanya proyek-proyek yang telah diselesaikan. Di sini kita bisa melihat hasil dari kebutuhan proyek ini. Contohnya kita ingin membuka daftar fitur. Di sini kita bisa lihat bahwa daftar fitur ini berstatus kompletmen dengan 100% dengan pada tahap pembuatan itu tanggal 11 November sampai tanggal 17 November dengan priority high. Priority atau tingkat high ini seperti kita mengupload dokumen yang kita ingin upload seperti sini. Saya telah mengupload dokumen daftar fitur. Di sini daftar fitur ini berisi fitur-fitur yang akan digunakan atau kebutuhan fitur yang dibutuhkan oleh pengguna dan akan dijadikan bahan pengembangan oleh tim rekan saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Selanjutnya saya akan silakan ke rekan tim saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Febriani. Saya sebagai UI UX designer, di mana di dalam project FreeCamp ini saya ditugaskan sebagai UI UX designer. Nah, pada kesempatan ini, ya saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan. Pada project ini, saya bertanggung jawab dalam 3 hal utama. Nih, di mana di dalam tiga hal utama itu adalah membuat wireframe halaman, kemudian mendesain tampilan antarmuka yang berisikan landing page, login, dashboard, dan juga form pendaftaran. Serta yang ketiga, melakukan review bersama tim. Nah, pada tahap pertama yang saya lakukan, yaitu adalah membuat wireframe halaman. Wireframe ini berfungsi sebagai kerangka dasar dari tampilan aplikasi sebelum masuk ke tahap desain visual. Nah, saya membuat wireframe untuk beberapa halaman, antara lain landing page, login, dashboard, dan juga form pendaftaran. Wireframe ini membantu tim dalam memahami struktur layout, posisi elemen, serta alur navigasi pengguna sebelum desain final dibuat. Nah, jadi di sini sebuah wireframe itu sudah saya buat, yaitu seperti ini. Nah, desain wireframe ini berisikan
layout atau alur navigasi, bagaimana nanti desain visual yang akan dibuat agar tim saya lebih mengerti dan bagaimana alurnya itu mudah dipahami seperti itu. Nah, tahap selanjutnya adalah mendesain tampilan antarmuka aplikasi berdasarkan wireframe yang telah dibuat. Nah, di sini saya merancang desain untuk beberapa halaman utama yaitu landing. Salah satunya adalah landing page. Jadi di sini saya menampilkan landing page, halaman login, dashboard, dan juga form pendaftaran. Dalam proses desain ini, saya memperhatikan beberapa aspek yaitu pertama kenyamanan pengguna, keterbacaan, konsistensi warna, serta kemudahan navigasi. Tujuannya adalah agar pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan lebih mudah, nyaman, dan intuitif. Jadi, mendesain tampilan di ini adalah yang ini. Nah, seperti ini. Jadi, tampilannya itu dia itu seperti ini. Nah, ini merupakan landing page-nya. Mohon maaf, ini ada kelalaian. Nah, di sini nanti peserta bisa menemukan halaman utama di mana di sini mereka bisa melihat kursus apa saja yang bisa dilihat dan berapa harganya. Kemudian dia bisa login dan juga mendaftar. Kalau dia sudah punya akun, dia bisa login langsung. Jika dia belum punya akun, dia bisa mendaftar lah. Dia bisa mendaftar terlebih dahulu dengan menggunakan menu register. Kemudian di sini juga saya menggunakan beberapa tools di dalam aplikasi GradCamp ini. Nah, yang pertama itu tools yang untuk menunjang proses kerja saya manfaatkan beberapa tools di dalam sistem project. Yang pertama itu ada attack file. Jadi attack file ini dia berfungsi untuk mengunggah hasil desain dari Figma maupun gambar desain ke dalam sistem sehingga seluruh tim dapat mengakses dan memberikan masukan. Nah, di situ misalkan di sini kita itu bisa di sini. Nah, di sini itu bisa kita menambahkan filenya. Di sini tuh kalau kita edit, oke, saya edit terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa tambahkan attachment atau attack file-nya. Jadi di sini kita bisa menambahkan file apapun berasal dari komputer untuk diupload dari sini. Nah, kemudian yang kedua ada fitur task list. Ya, saya menggunakan untuk mencatat setiap pekerjaan saya yang harus saya lakukan. Dan dengan adanya task list ini, saya bisa memastikan semua pekerjaan tersusun rapi dan tidak ada tugas yang terlewat. Nah, task list itu dia ada di sini. Ini adalah task saya. Saya ingin menambahkan task. Kami selanjutnya resiko dalam proyek ini yang pertama itu keterlambatan subtask ini. Saya bisa menambahkan subtask di menu di ujung sebelah sini. Nah, kita bisa menambahkan task list apa yang harus saya kerjakan seperti itu. Kemudian dengan adanya fitur milestone juga saya bisa milestone. Saya menggunakannya itu sebagai penanda pencapaian dalam proyek. Jadi ketika seluruh desain saya telah selesai, saya menetapkan milestone dengan status desain selesai sebagai bukti bahwa target utama sudah selesai. Jadi ketika kita sudah melihat bahwa desain itu sudah selesai, maka kita bisa menggunakan dengan ini status. Apakah dia belum ada progresnya atau dalam proses atau dia sudah selesai, komplit seperti itu. Nah, terus di bagian ketiga adalah saya melakukan review bersama tim, di mana di tahap ini kami mendiskusikan kesesuaian desain dengan kebutuhan pengguna, efisiensi alur penggunaan, saran perbaikan dari anggota tim lainnya. Jadi dari hasil review tersebut, saya melakukan beberapa penyesuaian pada desain agar lebih sesuai dengan hasil diskusi tim.
Nah, dengan demikian yang dapat saya sampaikan bahwa seluruh tugas sebagai UI UX designer telah saya selesaikan. Selanjutnya, pada tahap pengembangan sistem itu akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dengan menggunakan teks ini, semua pekerjaan dapat terorganisir dengan jelas dan terstruktur. Baik, perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1S1 24051. Pada tugas kali ini, pada tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi kali ini, saya berperan sebagai developer pada proyek pembuatan sistem informasi pendaftaran kursus online dengan menggunakan aplikasi manajemen proyek yaitu Fritcam. Nah, pada proyek ini, saya itu bertugas untuk membangun, sistem web atau sistem website yang digunakan sebagai media pendaftaran kursus online, secara digital. Jadi nantinya para calon peserta ini dapat melakukan registrasi tanpa harus datang langsung ke tempat, kursusnya itu. Kemudian pada tugas saya kali ini, saya itu menggunakan teknologi yang yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript untuk coding front end-nya dan juga PHP native dan MySQL sebagai, coding backend database-nya. Nah, project ini itu masih dalam bentuk dummy environment. Artinya, sistem itu masih berjalan sebagai, simulasi pembelajaran saja tanpa transaksi nyata gitu. Nah, dalam proses pengembangan ini, saya itu, menerapkan konsep manajemen proyek teknologi informasi, eee, bersama teman-teman saya tentunya, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pembagian tugas, penyusunan fitur, sampai pada proses yang saya jalankan, yaitu development dan juga yang rekan saya jalankan yaitu testing. Nah, untuk memastikan pengerjaan proyek tersebut terstruktur dan bisa terpantau satu sama lain meskipun, tidak selalu meet up begitu, saya dan teman-teman saya itu menggunakan platform Fritcam. Mungkin sudah dijelaskan juga oleh, project manager saya sebelumnya tadi. Kita gunakan platform Fritcam di sini sebagai tools manajemen project agar bisa gampang untuk dipantau satu sama lain meskipun tidak bertemu secara langsung gitu. Nah, ini dia untuk tampilan, eee, apa namanya, aplikasi atau tools manajemen project yang kami gunakan, yaitu Fredcam. Untuk si Fredcam ini, itu dia bisa digunakan, berbasis website dan juga bisa digunakan berbasis mobile. Tapi pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman-teman saya menggunakan Fredcam itu dalam tampilan website, gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu, apa-apa saja sih, tools yang atau fitur yang saya gunakan dalam, Fleetcam ini. Nah, pertama itu tentunya saya gunakan task manajemennya. Nah, task manajemennya itu, saya gunakan untuk membuat daftar tugas seperti yang teman-teman bisa lihat, yaitu coding tampilan, coding logika dan database atau backend, dan juga integrasi fitur. Nah, di sini saya gunakan sebagai, subtask-subtask-nya. Sementara untuk pengembangan sistem ini, itu dia adalah task utama. Jadi akan otomatis tercentang dan milestone-nya itu akan berubah menjadi development done ketika, subtask-subtask-nya itu yang sudah saya sebutkan tadi, itu sudah, komplit semua. Nah, selanjutnya saya gunakan Kanban board. Kanban board ini itu saya gunakan untuk melihat progres pekerjaan. Dari yang tadinya no progress, kemudian berlanjut menjadi in progress dan juga berubah menjadi completed. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini untuk contoh in progress-nya itu, ini seperti yang masih teman saya jalankan itu adalah perencanaan project dan analisis kebutuhan. Ini tuh masih in progress dan dipisahkan tempatnya sama progres yang sudah completed, ya, seperti ini. Dan kalau misalnya ada, apa namanya, task yang belum ada progresnya sama sekali, maka akan dipisah menjadi 3 bagian. Jadi di sini harusnya ada lagi kalau misalnya, ini masih no progress. Tapi kebetulan saya dan teman-teman saya itu, sudah completed dan juga ada beberapa yang masih in progress, gitu. Nah, selanjutnya,
kami juga menggunakan tools yaitu discussion dan comment. Nah, ini itu membantu komunikasi saya dan teman-teman saya dan juga catatan revisi selama pengembangan yang kami gunakan itu berlangsung. Dan yang terakhir, bukan terakhir, files atau dokumen storage. Nah, files atau dokumen storage ini itu adalah tempat upload codingan mungkin atau file laporannya kami, eee, biar dia itu lebih rapi dan terdokumentasi secara terstruktur begitu. Jadi kalau misalnya kita cari itu tidak pusing lagi mau cari di mana. Saya akan berikan contohnya, kalau di Freecam itu dia namanya attachments. Jadi kalau misalnya kita mau upload file codingan, file laporan, itu bisa langsung di attachment ini, kita tinggal klik tombol upload ini, kemudian from komputer. Nah, di sini kita bisa lihat saya sudah mengupload kursus online dan PHP. .php ini itu merupakan codingan tampilannya atau front end-nya. Mungkin akan saya tampilkan ya outputnya seperti ini. Ini output dari codingan yang sudah saya upload di Freecam tadi. Ini tampilan front end-nya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kita gunakan milestone atau deadline. Jadi milestone atau deadline itu dia menentukan target waktu untuk kita untuk setiap fasenya ini agar lebih terarah nantinya. Nah, itu dia kalau untuk tools dan fitur-fitur yang saya gunakan dalam Freecam ini. Selanjutnya, di dalam development ini saya juga membagi struktur kerja saya ke dalam folder front end dan juga back end. Seperti yang sudah sempat saya tampilkan tadi, itu untuk folder front end-nya. Kalau untuk folder back end-nya itu ada di sebelah sini, sudah saya upload juga untuk codingannya. Nah, apa namanya, kalau untuk front end-nya tadi, saya sudah membuat tampilan halaman utamanya, seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian sedangkan back end-nya itu saya mengimplementasikan sistem CRUD untuk mengelola data, pendaftar. Kemudian untuk memvalidasi input, untuk penyimpanan ke database, dan halaman admin untuk melihat daftar peserta, seperti sistem website pada umumnya. Nah, setelah semua komponennya itu sudah selesai, saya melakukan, tes terakhir, yaitu integrasi fitur. Nah, integrasi fitur itu di sini saya menghubungkan, codingan front end dan juga back end tadi, sehingga nanti proses pendaftarannya itu menjadi lebih dinamis dan lebih, interaktif antara website yang kami buat dan juga para, peserta yang mengakses website kami, seperti itu. Nah, kemudian data yang diinput user di form pendaftaran itu akan masuk ke database dan tampil pada dashboard admin secara otomatis. Jadi nanti gampang untuk dikelola pihak kursus online-nya seperti itu. Nah, hasil akhir dari proyek kami itu adalah sistem informasi pendaftaran kursus online berbasis web. Nah, yang dapat membantu lembaga kursus ini dalam menerima pendaftar secara digital dan juga mempercepat proses administrasi serta meminimalisir kesalahan pencatatan. Nah, saya kira itu saja penjelasan mengenai tugas dan juga tools-tools yang saya gunakan pada aplikasi yang kami pilih sebagai project manajemen kami yaitu Freecam. Sekian penjelasan dari saya sebagai developer dalam studi kasus ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Belajar Jumal Koda sebagai QA tester pada proyek pembuatan sistem informasi pendaftaran kursus online. Nah, pada proyek ini fokus saya adalah memastikan bahwa seluruh fitur fitur ini eh, yang dibangun dapat dapat berjalan dengan baik, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, sistem ini dibuat untuk mempermudah proses pendaftaran kursus secara digital, sehingga calon peserta dapat melakukan registrasi tanpa harus datang langsung ke tempat. Selama proses pengecekan, saya melakukan pengujian pada seluruh fungsi sistem mulai dari form pendaftaran, proses input data, hingga tampilan daftar peserta pada dashboard admin. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai QA tester, saya menerapkan konsep manajemen proyek teknologi informasi, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan, terus perancangan alur pengujian, penyusunan skenario test case,
hingga pelaksanaan testing seperti pengujian fitur, validasi proses bisnis, pencarian bug, dan tahap UAT atau user acceptance testing. Nah, dengan metode manajemen proyek ini, seluruh alur kerja menjadi lebih terarah, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Nah, eh, saya langsung saja menjelaskan yang pertama itu testing fitur. Nah, di testing fitur ini saya melakukan proses proses eh, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dalam dalam proses testing ini, saya memulai dengan memahami terlebih dahulu alur fitur yang hendak diuji. Terus mulai dari input yang harus diberikan, terus proses sistem yang terjadi di belakangnya, hingga output yang dihasilkan. Nah, setelah memahami alur tersebut, saya melakukan pengujian dengan beberapa pendekatan, seperti testing, yaitu kita menguji ya sistem dengan data yang benar sesuai standar. Dan negatif testing, yaitu dia mencoba skenario yang mungkin tidak sesuai untuk melihat apakah sistem dapat menangani error dengan baik. Nah, secara keseluruhan, hasil testing ini menunjukkan bahwa fitur utama bekerja dengan baik dan sesuai eh, dengan ekspektasi, sistem memberikan hasil yang benar dan konsisten. Saya juga melakukan pengecekan terhadap elemen-elemen kecil seperti tampilan antarmuka, kecepatan respons sistem, dan validasi input. Nah, tidak ditemukan error kritis yang menghambat proses utama, namun ada beberapa eh, temuan kecil atau mirror issue yang saya catat untuk dilaporkan pada tahap berikutnya. Nah, selanjutnya ada tahapan laporan bug. Nah, setelah menyelesaikan proses testing tadi, saya lanjut ke tahap kedua, yaitu penyusunan laporan bug. Nah, tahap ini bertujuan untuk mendokumentasikan semua error atau kendala yang saya temukan selama proses testing. Nah, dokumentasi yang baik sangat membantu tim developer untuk memahami dan memperbaiki masalah secara lebih cepat dan tepat. Nah, dalam proses penyusunan laporan ini, dalam proses penyusunan laporan bug, saya memastikan setiap bug dijelaskan secara detail, mulai dari deskripsi masalah, terus langkah-langkah reproduksi, kondisi yang menyebabkan terjadinya bug, hingga screenshot atau bukti lain yang mendukung. Nah, terus kita masuk yang ketiga, kita lihat validasi fungsi sistem. Fungsi sistem. Nah, di sini pada tahap testing ini fokusnya adalah mencari tahu apakah fitur berjalan atau tidak. Maka pada tahap validasi ini saya memastikan apakah fungsi memastikan eh, sudah sesuai dengan SOP atau requirement dan standar desain yang telah disepakati. Nah, saya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh alur sistem mulai dari proses input, pengolahan data, sampai ke hasil output. Selain itu, saya juga melakukan pengecekan pada integrasi antar modul ke dalam sistem untuk memastikan tidak ada konflik atau ketidaksesuaian. Nah, hasilnya itu saya menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem sudah memenuhi kriteria fungsi yang diharapkan. Nah, semua proses utama berjalan lancar dan output yang dihasilkan sesuai dengan hasil yang diharapkan secara logis maupun teknis. Nah, tidak ditemukan juga ketidaksesuaian besar antara hasil aktual dan dokumen requirement. Nah, terus kita lanjut yang keempat ada eh, UAT atau User Acceptance Testing. Nah, tahap ini merupakan bagian krusial karena langsung melibatkan unsur akhir dalam proses pengujian sistem. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa sistem benar-benar siap digunakan dalam kondisi eh, sebenarnya. Nah, dalam UAT ini, saya menjalankan beberapa skenario penggunaan eh, bersama user akhir. Skenario ini mencakup proses login, input data, terus navigasi ke berbagai menu, dan pengecekan output yang dihasilkan. Nah, selama proses ini, saya memperhatikan bagaimana eh, user berinteraksi dengan sistem. Apakah alurnya mudah dipahami dan apakah ada hambatan dalam penggunaan. Nah, hasil UAT menunjukkan bahwa
user dapat menggunakan sistem tanpa kesulitan. Berarti di sini eh, berarti navigasi cukup mudah dipahami dan fungsi utama berjalan lancar. Nah, user memberikan beberapa masukan, terutama terkait tampilan antarmuka dan penamaan menu agar lebih intuitif. Nah, semua masukan ini saya catat sebagai rekomendasi untuk tahap pengembangan berikutnya. Nah, terus eh, untuk mempermudah monitoring pekerjaan dan menjaga agar workflow tetapi tetap rapi, saya menggunakan Fredcam sebagai tools manajemen proyek. Beberapa fitur Fredcam yang saya gunakan antara lain yaitu ada task management, yaitu digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas KIA seperti membuat tes, membuat tes, membuat test case, functional testing, terus pembuatan laporan bug dan validasi sistem. Terus yang kedua ada Kanban board. Nah, dia ini membantu saya untuk proses pekerjaan mulai dari TO do hingga done hingga setiap tahapan pengujian lebih mudah diacak. Terus yang ketiga ada decision dan comment berfungsi sebagai ruang komunikasi untuk menyampaikan temuan bug atau diskusi hingga eh, klarifikasi requirement bersama tim development. Nah, terus yang keempat ada files atau dokumen storage. Nah, di sini kita gunakan untuk mengunggah hasil testing, screenshot book, seperti yang saya bilang tadi, ada laporan UAT, serta dokumentasi validasi agar seluruh file eh, tersimpan rapi. Nah, milestones ini atau deadline dipakai untuk menentukan target waktu setiap case pengujian agar sesuai dengan timeline proyek. Nah, di sini selama proyek KIA ini saya melakukan beberapa tahapan penting pada tahap testing fitur. Seperti yang saya sebutkan tadi ada testing fitur, ada buat laporan bug, terus validasi fungsi sistem, terus ada yang keempat ada UAT uji coba user. Nah, hasil akhir dari proses KIA ini adalah sebuah sistem pendaftaran kursus online yang telah diuji dan divalidasi sehingga setiap untuk digunakan melalui setiap pengujian yang terstruktur menjadi lebih stabil, kesalahan dapat diminimalisir, dan pengalaman pengguna dapat ditingkatkan. Sekian penjelasan dari saya sebagai QA tester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.